Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mimi dalam talk show harian Ujung Pandang Express. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kakak cantik, kakak inovatif yang biasa saya panggil Kak Wardah. Selamat siang, selamat Kak. datang. Salah satu pebisnis travel di Makassar, direktur dari Raja Wisata, juga Iyo dari Raja Idea. Ya. Kak Wardah, apa kabar? Kabarnya baik, alhamdulillah. Kali ini saya akan mengulik tentang aktivitas Kak Wardah di tengah pandemi. Siap dikulik. Ya. Kak Wardah, di tengah pandemi ini sendiri, kalau khusus untuk di industri travel ya, dampaknya ini seperti apa sih? Dampaknya sangat luar biasa pastinya, karena aktivitas pengusaha travel kan ini bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Karena pandemi, praktis semua aktivitas itu harus berhenti, tidak boleh ada perpindahan, ada lockdown di mana-mana, di destinasi, hampir semua destinasi terutama yang internasional juga tutup. Jadi kalau dibilang sangat berpengaruh, sangat berdampak, kita lah industri mungkin yang paling terkena dampak pandemik ya, nomor satu paling terkena imbas. Mudah-mudahan recovery-nya nggak terlalu lama gitu loh. Kemudian yang dilakukan sendiri pasti inovasinya, kiat-kiatnya untuk bertahan di tengah pandemi. Apalagi kan hampir semua industri memang ya, tapi yang paling terdampak adalah industri travel. Kalau dibilang kiat-kiat mungkin aktivitas bisnis secara keseluruhan saat ini memang belum bisa optimal ya, karena saat ini kita baru bisa bergerak di domestik saja dan lokal. Internasional masih tutup sebagian besar kecuali Turki ya, kemudian mungkin Saudi juga, umroh juga sudah mulai tapi masih dengan segala perubahan regulasi dan segala keterbatasan. Namun kalau dibilang apa kiatnya kita untuk bertahan, mungkin nomor satu adalah kita terus ngeluarin produk, kita terus menginformasikan masyarakat mengenai mengenai update perjalanan wisata, destinasi dan seterusnya. Kalau di umroh kita terus-terusan menginformasikan tentang tentang bagaimana status umroh saat ini ya. Apakah sudah cukup safety untuk jamaah atau tidak, ya kita berbicara dalam kondisi yang paling real, sehingga kita terus bisa berkomunikasi dengan customer kita. Jadi kita nggak tidur gitu loh, karena kalau kita tidur kelamaan di masa pandemik ini, ya kita akan tidak semakin produktif. Jadi saat ini mungkin yang kita lakukan di saat mungkin sebagian besar travel tutup, kami berupaya untuk tetap tidak tidur. Bagaimana nih tidak tidur bisa mungkin yang dilakukan yang pertama adalah pastinya selain memaintain hubungan dengan customer yang paling penting ya, kita terus juga melakukan inovasi baru ya. Inovasinya ini bentuk apa sih kawannya? Betul. Jadi selama periode pandemik mulai dari bulan Maret ya, kesana kita mematuhi anjuran pemerintah untuk melakukan WFH waktu itu awal-awal ya. Ada beberapa kali periode work from home, PSBB yang berlaku, itu kita ikutin. Jadi memang pada saat itu awal-awal memang ada aktivitas yang memang kita bekerja dari rumah. Tapi setelah itu kembali normal untuk kembali bekerja, terus terang yang kita garap adalah sebuah konsep baru yang kami sebut Ajak-Ajak Project. Nah, Ajak-Ajak Project ini memang kami bangun, kami punya kesempatan kan, karena masa tenang ini kita nggak bisa kemana-mana, jadi kita pakai untuk menggodok konsep. Jadi 3 bulan ini kita godok, alhamdulillah lahirlah Ajak-Ajak Project, sebuah marketing freelance platform yang dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan, terutama yang sekarang ini lagi kita gerakkan adalah milenial, untuk ayo melihat potensi pariwisata, melihat potensi dunia bisnis usaha travel. Dan kami nggak segan-segan untuk membuka dapur kami ya, demi kemajuan untuk mendorong produktivitas dari milenial. Nah, untuk memaksimalkan Ajak-Ajak sendiri ini pastinya kan pasti menggandeng dari berbagai kalangan.
untuk mengetahui sendiri dari kalangan mana saja sih yang diajak? Apakah dari pihak kampus langsung atau komunitas atau seperti apa? Yang pertama adalah ajak aja ini yang pertama pasti melibatkan customer kami yang sudah pernah melakukan perjalanan dengan Raja Wisata, baik itu customer tour, insentif travel, umroh dan seterusnya. Mereka otomatis boleh terlibat, bahkan sudah otomatis menjadi membernya kami diajak aja. Nah sekarang bagaimana kami mensosialisasikan program ini adalah kami berupaya untuk kerjasama nih dengan kampus-kampus. Sehingga kita buatlah program ajak aja Road to Kampus. Nah alhamdulillah antusiasnya sangat luar biasa. Meskipun kami tidak bisa melakukan kegiatan secara offline karena memang kampus masih tutup sementara ini masih sekolah lewat daring ya, dari online. Kami melakukan workshop wirausaha, judulnya motivasi wirausaha, dan kami di situ menginformasikan, memotivasi mahasiswa untuk tetap produktif. Salah satu jalannya adalah ajak aja project. Kampus mana saja nih kalau boleh tahu? Yang sudah alhamdulillah kemarin kita sudah lakukan dengan Nitro. Dengan Nitro, alhamdulillah luar biasa sekali antusiasnya. Bahkan selama workshop berlangsung, seminar berlangsung itu kami biasanya lihat tuh kalau orang sekolah online kan kameranya ditutup ya. Benar. Dalam perjalanannya hampir semua mahasiswa on-kan kameranya. Banyak sekali raise hand, pertanyaan yang muncul di kolom kolom pesan. Kemudian luar biasa lah responnya. Nah insya Allah mudah-mudahan setelah Nitro ini menyusul Poltekpar. Jadi memang institusi pendidikan yang berhubungan nih dengan industri travel Jadi Poltekpar saat ini kami sedang lagi proses untuk mengatur jadwalnya. Kemudian ada Unifa. Kami juga mengajak UNEM dan Politeknik. Jadi tentunya di sini ajak-ajak ini sendiri mengajak para milenial untuk tetap produktif di masa pandemi ini. Kemudian selain ini ajak-ajak ini sendiri, pasti dari sisi keluarga sendiri otomatis akan ada perubahan perilaku. Pasti. Sebelum dan saat pandemi. Ada enggak perilaku yang mungkin ini saya lakukan kok beda ya dari sebelumnya? Yang pasti karena kebetulan saya masih tinggal dengan orang tua dan ibu saya kebetulan memang di usia yang sangat rentan ya, dengan penyakit bawaan juga. Jadi tentu sebelum pulang ke rumah ada beberapa aktivitas yang harus dipastikan dulu bahwa kita dalam posisi clear nih, dalam posisi bersih gitu ya. Apalagi aktivitas banyak ya saat ini, walaupun kita membatasi bertemu orang, tapi ada aja pertemuan-pertemuan yang kita lakukan untuk tetap berkomunikasi dan tetap berinteraksi. Nah ini memang selain tentu saya sendiri berupaya untuk selalu melengkapi healthy kit di tas ya, dengan tetap membawa masker cadangan, dengan tetap menggunakan hand sanitizer. Sesekali waktu memang saya harus mencuci tangan pakai air ya. Kemudian mungkin multivitamin juga selalu standby di mobil ya. Nah ketika sampai di rumah saya harus memastikan bahwa sebelum masuk ke rumah saya nggak mau ketemu orang tua saya dulu sebelum mandi, ada mengganti pakaian, memastikan bahwa ya mudah-mudahan kita udah nggak membawa virus lagi gitu loh. Kira-kira seperti itu. Jadi dalam hal ini Kawarda sendiri selalu mengedepankan keselamatan bersama, baik di lingkungan bisnis maupun di lingkungan keluarga sendiri. Mungkin yang terakhir Kawarda, ada enggak ingin dibagikan ke masyarakat Makassar, Indonesia pada umumnya? Di tengah pandemi ini kita tidak boleh terpuruk, kita harus terus bergerak untuk tetap produktif. Nah, ada enggak yang ingin disampaikan sendiri Kawarda, mungkin saran-sarannya agar tetap produktif di masa pandemi? Kalau saya pribadi saya pikir pandemik ini adalah momentum untuk kita justru semakin bergerak. Kalau saya justru malah berupaya untuk keluar dari
kita memang udah terpuruk nih, bisnis tidak jalan, tapi kita jangan semakin terjebak dengan kondisi itu. Iya. Jadi harus sesegera mungkin mencari jalan keluar, harus banyak menginsert hal-hal positif. Jadi mungkin pada saat kita kemarin di kondisi normal kita jarang nih, tidak punya waktu, kita urus bisnis mulu ya. Kalau sekarang mungkin saya alhamdulillah punya kesempatan untuk banyak belajar. Saya ikut seminar, ya untuk mengupgrade ya. Begitupun dengan karyawan juga seperti itu. Jadi mengupgrade skill, kemudian membuat konsep dan terus berjalan. Jangan pernah berhenti untuk berinteraksi dengan orang. Tinggal kita menjaga aja nih, gitu. Jadi tetap bergerak, ya. Tidak boleh stuck. Kita tidak bisa menunggu kapan pandemik ini berlalu gitu. Kita justru harus bergerak terus. Harapan kita mudah-mudahan ketika memang periode ini selesai, kita udah meluncur gitu. Jadi dengan gebrakan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi menurut saya harus terus kreatif, harus terus inovasi, harus mikirin apa-apa hal yang kita harus lakukan, karena kita punya waktu nih. Dulu kan kita nggak punya waktu mikirin konsep, mikirin apa, kita hanya fokus jualan saja mungkin ya. Nah kalau sekarang ya kita memperbaiki segala sesuatu yang mungkin masih kurang, dan kita tidak pernah berhenti bergerak. Ya, terima kasih banyak keluarga atas saran-sarannya. Ya. Jadi di tengah pandemi ini kita tidak boleh diam, kita harus terus mengupgrade ilmu. Ya. Supaya kita bisa menyongsong kehidupan yang lebih bagus lagi. Setelah pandemi, harapannya kita sama-sama semua di sini adalah pandemi segera berlalu. Ya, untuk talk show-nya sendiri berakhir sampai di sini dulu. Assalamualaikum.